materi kita ya tentang ukuran letak data. Nah, ini udah kelihatan ya? Udah? Udah ya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas yang telah kalian bahas sendiri sebenarnya. Sebenarnya Ibu merasa kalian udah cukup paham ya, karena ada yang sudah mengerjakan post-test, kemudian ada juga yang di catatannya sudah ada contoh soal, kemudian juga ada pembahasan. Ibu merasa 80% dari kalian udah cukup paham bagaimana cara kita mengolah data atau menentukan letak data di posisi kuartil keberapa, desil keberapa, kemudian persentil keberapa, seperti itu. Nah, Ibu rasa 80% dari kalian sudah paham kondisi seperti itu. Nah, mungkin hanya mengulang saja ya apa yang membedakan median, kemudian kuartil, kemudian desil dan persentil. Ada yang mau kasih tanggapan? Ya? Ibu, saya izin bentar ya. Ya, Cut, kenapa? Mau ke toilet bentar. Oh iya. Ya, jangan leave ya, off aja. Oke, ada nggak yang mau kasih tanggapan ya yang membedakan median, kuartil, desil, persentil, atau langsung mau coret-coret nanti ini ada tempat kosong ya, kalau kalian mau langsung coret-coret di sini boleh juga ketika kalian memberikan tanggapan. Kalian langsung bisa dicoret dari HP kalian atau komputer kalian. Silahkan, ada? Kayak kemarin mana, Bu? Kayak mana kayak kemarin? Yang ngomong siapa nih? Di Ulan ya? Ya. Ya, oke. Apa Ulan? Kayak mana? Kebiasaan kayak di GC kemarin tuh boleh? Boleh, asal menjelaskan dengan bahasa sendiri dipersilahkan. Perbedaan antara median, kuartil, desil, persentil itu nggak ada bedanya. Cara carinya pun sama. Cuman yang bedanya di formulanya. Formulanya itu kalau di median, median sama dengan TB tambah N/2 dikurang sama frekuensi kumulatif diper sama frekuensi median itu sendiri, terus dikali sama panjangnya. Kalau di kuartil, persentil sama desil itu juga sama formulanya, rumusnya, kecuali di sini kalau di kuartil kan di situ kalau kuartil I per 4 dikali sama N. Kalau di median kan N/2. Sedangkan di desil itu di desil I per 10 dikali sama N. Kalau di persentil I per 100 dikali sama N. Cuman itu bedanya. Oke, good Ulan. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Ulan, tadi kamu kayak mau ngomong lagi ada? Enggak ya? Ya, jadi memang ini semua kita berawal dari definisinya. Jadi yang Ulan jelaskan tadi sudah cukup jauh ya, sudah sampai ke formula, kemudian perbedaan formula dan seterusnya. Memang kalau kita lihat dari definisinya, median ini kan membagi data menjadi dua bagian sama besar, kan itu ya. Yang membedakan kan demikian. Nah, misalnya kita coba gambarkan aja ya. Nah, ini misalnya. Ada suara motor. Siapa yang lagi di luar tuh? Ya. Nah, ini kok jalan-jalan ya. Nah, kalau median itu kan dia ada dua data, ya kan? Dua data. Ada data, ini data minimum misalnya. Ini data maksimum, ya kan? Nah, median itu kan dia itu. Membagi data menjadi, datanya harus diurutkan dulu ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, ini kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kalian lakukan sebelumnya, beberapa dari teman kalian juga, itu lupa mengurutkan data, terutama ketika kalian menghitung data tunggal. Jadi, kita harus urutkan dulu dari data yang minimal, ya kan, yang ini yang kecil, ke data yang besar. Jadi, itu jangan lupa, itu wajib hukumnya. Setelah kalian mengurutkan data, baru kalian bagi dua datanya. Maka itu disebut dengan median atau kuartil 2 ketika kalian menerjemahkan median ke dalam bentuk kuartil, kan gitu. Nah, sedangkan untuk kuartil sendiri sebenarnya mirip, ya kan? Ini juga kalian urutkan dulu datanya, data minimumnya, kemudian data maksimumnya.
posisi kuartil 2 juga sama dengan posisi median. Jadi datanya memang dibagi 2, tetapi karena kuartil itu namanya kuartet, ya kan, membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kalau ini kan 2 bagian, ini bagian 1, ini bagian 2. Maka ada satu sekat di tengah. Kalau median, kalau kuartil ini data bagian 1, bagian 2, bagian 3, ini bagian 4, kemudian ada 3 sekat, ya kan, yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Maka yang di bawah ini disebut dengan kuartil 1 atau nama lainnya kuartil bawah. Yang Q2 ini nama lainnya median, sama ya, atau nama lainnya adalah kuartil tengah. Nah, itu yang namanya di tengah. Sedangkan yang 3 inilah kuartil atas. Jadi jangan sampai terbalik, yang mana kuartil bawah, yang mana kuartil atas. Jadi kalau Q1 itu bawah, Q2 tengah, kemudian Q3 atas. Nah, Ibu rasa untuk median sama kuartil kan udah tahu membedakannya. Ya kan, ada satu sekat untuk median membagi 2 data, menjadi data menjadi 2 bagian, ada 3 sekat untuk kuartil membagi data menjadi 4 bagian, ya kan? Sedangkan untuk desil, nah desil itu sama juga, kalian mengurutkan data terlebih dahulu, data minimumnya, kemudian data maksimum. Nah, bedanya adalah kalian membaginya menjadi 10 bagian. Artinya kalau kalian ingin membagi data menjadi 10 bagian, kalian harus punya berapa sekat? Berapa sekat? Ada 9 ya. Nah, ada 9 sekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah kalian urutkan data. Nah, sekat pertama inilah yang disebut dengan desil 1 atau D1. Sekat kedua D2, D3, D4, dan seterusnya sampai D9. Membagi data menjadi berapa? 10 bagian sama besar. Nah, itu desil. Nanti Ibu akan kasih cara cepat menghitung di Excel, ya. Tapi kalian harus tahu dulu konsepnya sebelum kalian tahu cara cepatnya. Jadi nggak perlu lagi kita hitung gini gitu. Langsung kita tekan rumusnya, langsung dapat jawabannya. Seperti kemarin menghitung median, langsung sama dengan median. Kemudian kalau menghitung min sama dengan average. Kemudian kalau menghitung modus sama dengan mode, ya kan? Nah, ini sama juga. Sedangkan persentil adalah namanya persen, ya kan? Urutkan dulu datanya dari data kecil ke data besar sama. Kemudian karena dia membagi data menjadi 100 bagian sama besar, maka sekatnya wajib ada, ini pura-pura aja nggak mungkin kita nulis, dari P1 sampai P99. Ya, karena dia harus membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Ada nggak kaitannya, mungkin kalau kuartil sama median kaitannya. Tapi kalau misalnya persentil, Ibu yakin kaitannya sama desil. Kenapa ada perkalian 10 di sana, ya kan? Nah, kira-kira di mana letak kesamaan dan perbedaan desil dan persentil? Ada nggak desil tertentu sama dengan persentil tertentu? Ada nggak keadaan seperti itu kira-kira? Atau malah nggak pernah sama, nggak pernah ketemu antara desil tertentu dengan persentil tertentu itu nggak pernah ketemu? Ada yang bisa jawab nggak? Perbedaan atau kesamaan dari desil dan persentil. Silahkan langsung jawab ya, jangan tunjuk tangan Ibu, mungkin nggak bisa memantau semua, jadi langsung jawab aja. Kalau median tadi kan udah jelas ya, median letaknya kan di kuartil 2 kesamaannya. Karena posisi kuartil 2 dengan median kan sama. Ini Q1, ini Q2, antara median dan kuartil, Q3. Sedangkan untuk desil dengan persentil, kira-kira kesamaan mereka ada di mana? Yang satu dibagi 10, yang satu dibagi 100. Kalau kalian gambarkan dalam bentuk garis bilangan seperti yang Ibu gambarkan, ada nggak? Apakah D1 dengan P1 sama? Atau D1 dengan P10 sama nggak? D9 dengan di tengah? D5 sama P50. D5 sama P50, ya kan? Misal di sini ada D5, kemudian di sini ada P50. Ini posisinya Ibu pastikan sama. Jadi kalau kalian menghitung desil 5 dengan persentil 50, itu hitung salah satu aja, nggak perlu hitung dua-dua. Pasti nilainya sama, posisinya sama. Ya, ada lagi nggak yang kira-kira posisinya sama antara persentil sama desil?
D3 sama D25. P25. D3 sama P25 yakin? Kan hitung. Coba dulu. Yang Oh enggak. enggak. Ada? Yang lain mungkin mau kasih tanggapan? Langsung jawab ya, Ibu. Nanti nggak bisa ngecek kalau kalian ngechat atau seterusnya. D8 sama P80. Nah, D8 sama P80 ya kan? Di sini misalnya D8, kemudian di sini ada P80, itu posisinya pasti sama mereka. Nah, kalian bisa lihat sekarang trennya 5, 50, 8, 80. Artinya desil 1, desil 2, desil 3, 4 sampai desil 9 itu posisinya sama dengan P10, P20, P30 dan seterusnya sampai P90. Ya kan? Sampai di sini make sense. Masuk akal nggak kalau D1 dengan P10 itu sama? D2 dengan P20 juga sama ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada soal UTBK kan lebih menjebak dia ya. Kadang-kadang kita nggak perlu waktu untuk menghitungnya. Udah ditanya di atas langsung bisa jawab. Jadi misalkan udah luan ditanya berapakah desil 10 dari data berikut. Oh, desil 1 dari data berikut, orang udah dapat jawabannya. Ketika ditanya lagi berapakah persentil ke-10-nya langsung jawab. Maka persentil 10 dengan D1 nilainya sama. Begitu seterusnya. Ya. Semoga kalian bisa paham. Sampai di sini kita kembali lagi ke slide tadi. Nah ini ya, mungkin di slide kalian juga bisa temukan Ibu memberikan sedikit review, tujuannya mempermudah kalian belajar saja sebenarnya. Nanti kalian bisa baca di handout. Ini review tentang materi sebelumnya, yaitu ukuran pemusatan data, tentang mean, median, dan modus ya. Jadi apa itu mean, apa itu median, apa itu modus, semoga kalian masih ingat. Harapan Ibu kalian masih ingat, karena memang nggak sulit materi ini. Nah, ini juga sama sambungan review kita pekan lalu, minggu lalu. Nah, ini baru kita masuk ke ukuran letak data, atau disebut nama lain adalah kuartil yang bagian pertama. Nah, tadi kita udah jelas sekali ya, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar dengan 3 sekat. Maka sekat-sekat itu dinamakan menjadi kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, kuartil tengah atau median nama lainnya. Kemudian kuartil 3 atau Q3 dan kuartil atas ya, atau kuartil atas nama lainnya. Nah, ini dia. Untuk median sendiri kalian bisa perhatikan rumus ini ya, formula ini untuk median. Kalau misalnya Ibu ingin kalian memandang-mandang sebentar, seperti yang Wulan lakukan tadi ya kan, perbedaan formula median ini dengan kuartil itu ada di mana? Kesamaannya ada di mana? Ini formula median, ini formula kuartil untuk data kelompok. Ada nggak kesamaannya? Ya? Oh, sama. Dwi, sama ya? Punya di dalam kurungnya. Bedanya dalam kurung ya? Cuman di per itu aja bedanya ya. Yang lain hampir sama semua. Kan? Coba lihat, yang TB sama-sama TB, kan gitu. Kemudian FK, TB itu tepi bawah kelas median, kalau di kuartil berarti namanya tepi bawah kelas kuartil, itu bedanya kan. Kemudian FK, FK ini juga sama. Kalau ini FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi tergantung kelasnya ya. Kemudian FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Tergantung kelas kuartil yang akan kalian hitung, apa Q1, Q2, apa Q3 nanti. Nah, kemudian I itu apa? Panjang kelas interval. Ya kalau datanya sama, kemudian range-nya sama, maka I-nya juga sama, kan gitu. Nah, kemudian apa lagi? Frekuensi. Yang satu FME yang per ini, kursor Ibu tiba-tiba hilang ya, nggak ada di sini, nggak muncul. Ya, yang satu FME, yang satu Q1, QI. Ya, artinya itu frekuensi di kelas tersebut. Kalau kalian mau hitung median, maka frekuensi di kelas median. Kalau kalian mau hitung kuartil, maka frekuensi di kelas kuartil. Nah, gitu ya. Nah, yang membedakannya seperti yang Gina sampaikan tadi, di dalam kurung ini, di posisinya sebenarnya itu bukan dalam kurung ya kan, namanya di posisinya. Oke.
di posisinya. Nah, di posisinya kalian bisa lihat N per 2, I per 4N. Seandainya nih, Ibu mau pakai rumus kuartil untuk menghitung median, bisa nggak? Ibu pakai rumus kuartil yang QI ini untuk menghitung median, memungkinkan nggak? Caranya Bisa, gimana? tapi tambah 1/2 lagi. Tambah 1/2, Diubah aja. diubah kayak mana maksudnya? Apanya yang Di diubah? 1/4 itu di 1/2. Ini ya, ini kita ganti dengan ya kan median dengan kuartil 2 sama. Oh, saya Ya kan? Ketika ini kita ubah menjadi 2, ketika kita mau hitung kuartil 2, maka I di sini kan jadi 2 juga. Ya kan? Kemudian 2/4. 2/4 apakah 1/2? Ketika kita kecilkan angkanya? Iya. 2/4 itu 1/2. Jadi pada dasarnya rumus median ini datangnya dari rumus kuartil ini. Jadi yang lebih generalnya yang bagian kuartil. Median itu salah satu bagian dari perhitungan kuartil, yaitu kuartil 2. Mungkin nanti ketika masuk ke contoh soal lebih gampang ya. Ini Ibu kasih gambaran dulu. Ketika kalian mau menghitung Q1, kuartil 1, maka ini kita ganti dengan angka 1. Maka 1/4. Ya kan, dikali dengan jumlah frekuensi atau jumlah data yang ada. Baru kita tentukan letaknya, kayak hitung median. Ya kan, kalau kalian udah paham cara hitung median, Ibu rasa kuartil ini sepele kali lah. Ya. Kalau mau hitung Q3, maka ini kita ganti dengan 3, maka 3/4. Sedangkan frekuensi adalah frekuensi kuartil ketiga. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lihat contoh soal ataupun latihan. Nggak ada ya. Nah, kalau kuartilnya bisa dituliskan seperti ini, ya kan, maka desil yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama banyak, ya kan, itu dapat dituliskan seperti ini. Karena tadi kan dia membagi data menjadi 10 bagian, artinya ada 9 sekat gitu, D1, D2 sampai D9. Coba lihat perbedaan kedua formula ini. Kalau kalian pakai HP, berarti kalian harus besarin HP-nya, zoom sedikit biar nampak. Kalau pakai laptop lebih jelas kelihatannya. Ada nggak perbedaan kedua formula yang Ibu tampilkan? TB. Yang satu kuartil. Ya, ada yang mau jawab? Di FD yang sini, oh itu bukan perbedaan. 1 I/4, I/10. Tetap bedanya di letaknya, letak kelasnya, ya kan? Kalau yang lain kan sama aja, ya kan? Ini hitung kuartil, ini desil, cuma beda lambang aja karena kita mau membedakan yang mana kuartil, yang mana desil, kan gitu. Kemudian tepi bawah sama-sama tepi bawah. Kemudian panjang kelas sama-sama panjang kelas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, ini pun frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kemudian frekuensi di kelas kuartil pun ini sama frekuensi di kelas desil. Karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian, maka dibagi 4. Sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian, maka dibagi 10. Nah, sesederhana itu cara kita melihat persamaan kedua formula ini. Nanti kalau tiba-tiba katakanlah siapa yang ada di sini, Dwi misalnya, mau buat rumus baru, menghitung Dwisil misalnya, kan? Nggak tahu lah kita ada nama lain, ya kan? Dwisil misalnya. Kan 2 tuh, berarti kan I/2 gitu. Nah, misalnya. Nanti ada lagi siapa? Aka mau ngitung misalnya oktasil, ya kan? Okta kan membagi data menjadi 8 misalnya. Berarti I/8. Nah, tapi mungkin dalam ilmu statistik nggak butuh sedetil itu. Kita cuma butuh kuartil, desil, persentil. Bahkan dalam ilmu statistika yang kita pelajari kalau kita sekolah di luar negeri, kita desil bahkan nggak ada. Jadi yang ada cuman kuartil sama persentil. Ya, jadi desil itu udah masuk ke persentil. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. D1 sama juga dengan P10 dan seterusnya. Jadi desil itu nggak dihitung lagi, nggak dipelajari lagi gitu. Cuman kuartil sama persentil. Nah, tapi ini untuk sebagai tuntutan kurikulum di Indonesia itu semua dipelajari. Seperti biasa, Indonesia kan sukanya yang banyak-banyak, ya kan? Paham semua tapi pahamnya sedikit. Kalau di luar negeri pahamnya sedikit,
pahamnya nggak terlalu banyak ranahnya, tetapi detail, dalam gitu. Itu bedanya. Maka orang Indonesia kalau ke luar negeri dianggap cukup pinter. Kenapa? Apa ditanya sama dosen kita tahu. Tapi jangan ditanya lebih jauh, nggak tahu lagi jawabannya. Cuman tahu cover-covernya aja. Kalau ibarat sebuah buku, cuman tahu judulnya aja sama pengarang. Isi buku nggak tahu. Nah, itu orang Indonesia. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Pelajaran yang kita pelajari juga banyak, ya kan? Terus kita harus paham semua. Nggak mungkin otak kita ini, prosesor ini, yang tiba-tiba ada 10 pelajaran kita bisa paham dalam waktu singkat, itu nggak mungkin. Kecuali kita memang gifted, outstanding sekali, prodigy dan seterusnya. Itu kan nilai lebih lain yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Nah, kira-kira demikian. Sehingga ini untuk memenuhi tuntutan kurikulum, kalian pun harus belajar apa yang disebut dengan desil. Kita lanjut satu lagi sebelum kita masuk ke sesi latihan. Nah ini, kalau kuartil bisa ditulis demikian. Kemudian desil seperti ini kalian bisa nulis. Maka persentil akan menjadi seperti ini. Letaknya sama seperti yang Gina, Dwi, Wulan sampaikan tadi. Itu beda cuman di sini, di letaknya. Karena persentil membagi data menjadi 100 bagian, maka kita bagi 100. Sisanya sama. Tepi bawah, frekuensi kumulatif, kemudian frekuensi kelas tersebut, dan panjang kelas. Jadi ketika kalian bisa menghitung median, maka otomatis kalian bisa tahu cara menentukan kuartil, desil, dan persentil. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Ada pertanyaan nggak? Nah ini kalau misalnya kalian sulit ngomong, boleh pakai chat karena Ibu udah stop share screen. Kalau ada pertanyaan nih, yang baru masuk Hekal, Ibu Musapa dulu. Hekal, Dila, ada orangnya nggak nih Hekal sama Dila? Halo, Hekal sama Dila. Udah, Bu. Ada ya, Dila? Oke, ada pertanyaan? Gina, kamu ngapain tuh? Merajut? Emanglah luar biasa, ya kan? Banyak pesanan. Yang nggak ada video jangan-jangan lagi mandi, sambil mandi. Jadi HP-nya di kamar mandi. Jangan bilang kayak gitu. Ya? Ada yang merajut, ada lagi mandi. Mungkin ada yang lebih parah lagi. Ada yang sambil merenung, ya kan? Merenung sambil mengeluarkan sesuatu, bisa jadi ya kan? Gak apa, selama kelas ini bisa diikuti, di mana aja bisa diikuti. Ya kan, di kamar mandi, di dapur, sambil masak dan seterusnya, selama kalian bisa bisa multitasking, Ibu rasa nggak masalah. Tetapi secara penelitian, walaupun multitasking itu mungkin dilakukan, tetapi dia pasti ada jeda, pasti ada sepersecond yang membuat jeda sistem saraf kita. Ketika kita memikirkan satu hal dengan hal yang lain, itu nggak mungkin, nggak ada namanya multitasking real time, itu nggak ada, pasti ada jedanya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait desil, kuartil, persentil tadi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada suara, nggak ada chat dan seterusnya, Ibu anggap berarti udah paham, ya. Bu, sekarang, contoh soal, Bu. Siapa yang ngomong tadi itu? Contoh soal. Contoh soal aja, Bu. Munawir. Oh, Munawir. Munawir dia emang semangat dalil dia. Semangat kali dia. Ini ya, perhatikan dulu yang contoh soal yang data tunggal. Ya. Untuk data tunggal, sebenarnya kita nggak fokus kita di SMA ini kan data berkelompok ya, bukan data tunggal. Cuman nggak ada salahnya kalau Ibu menjelaskan sedikit bagaimana cara mengolah atau menentukan persentil, desil, kuartil untuk data tunggal. Ini data tunggal yang di pretest kuis, Ibu lupa di pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Ini ada 12 data. Ya kan? Kalau nggak nampak, di-zoom-kan di HP-nya datanya. Ada 3, 4, 1, 1, 3, 8, 6, dan seterusnya. Ada 12 data. Nah, seandainya kalian menghitung manual, ya, data ini kalian urutkan dulu. Kayak pretest kita kemarin. Urutkan dulu dari yang paling kecil, 1, kemudian ada apa? 3, 3-nya 4 kali, kemudian ada 4, ada 5, ada 6, ada 8, ada 9. Diurutkan dulu, itu kalau kalian pakai cara manual. Nah, karena kan kita udah beberapa kali nih latihan pakai cara manual. Alangkah baiknya sekarang kalian move on sedikit dengan menggunakan Microsoft Excel. Tujuannya cuma satu, membiasakan diri ya, karena kalau kuliah nggak mungkin lagi pakai manual, nggak akan data, nggak mungkin sedikit, data pasti banyak ya kan. Jadi Ibu mau kalian membiasakan diri menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk min kemarin kita udah tahu ya, kita pakai rumus ini average, jadi kalian tinggal
ketik aja average, kemudian buka kurung, jangan lupa. Ini salah ya. Kalau salah dia nggak akan muncul di Excel. Kalau betul dia langsung muncul di sampingnya seperti ini di bawahnya. Kemudian kalian buka kurung, tinggal kalian blok datanya, ya. Kemudian modus pun demikian, tinggal kalian ketik mode. Di sini ada caranya juga, mode number one, number. Artinya setelah mode buka kurung, kemudian kalian blok numbernya, kalian pilih datanya. Kemudian median pun sama, median, ya. Nah, bagaimana cara menghitung kuartil untuk data tunggal? Ini masih data tunggal ya, di garis bawahi. Kuartil 1. Kuartil 1 caranya adalah menuliskan kalimat atau kata kuartil, bahasa Inggris ya. Q-U-A-R-T-I-L-E. Kuartil, pakai Q. Jadi sama dengan kuartil, setelah kalian klik kuartil, kemudian kalian buka kurung, kalian pilih datanya, ya. Kemudian jangan lupa ada koma 1. Karena di sini kan dikasih tahu nih, kuartil array itu artinya jumlah data yang mau kita ambil, row yang mana, bagian yang mana, kalian klik semua datanya, kalian pilih. Kemudian ada tulisan lagi quart. Artinya ini kuartil keberapa. Kalau kalian mau hitung kuartil 1 berarti koma 1. Ya, Ibu contohkan misalnya sama dengan kuartile. Pakai bahasa Inggris, buka kurung. Kemudian kalian pilih datanya yang mau kalian hitung, data tunggal misalnya atau data kelompok tapi menghitung menggunakan Excel boleh. Kemudian pakai koma karena kuartil 1 buat angka 1. Jangan lupa tutup kurung. Maka dapat jawaban kuartil 1 adalah 3. Bagaimana dengan kuartil 2? Tinggal olah aja. Kalau tadi kuartil 1,1, kuartil 2 itu 0,2. Kuartil 3, 0,3. Nah, seperti itu. Sekarang coba lihat, ada nggak perbedaan perhitungan antara median dan kuartil 2? Rumusnya beda ya tadi ya. Yang satu median kita buat rumusnya. Sedangkan yang kuartil 2 kita buat rumusnya adalah kuartile. Cuma kita pakai koma 2. Tapi nilainya sama. Ya. Jadi karena memang posisi median dan kuartil 2 itu sama dalam sebuah urutan data statistika, maka walaupun rumus yang kita pakai beda, tetap hasilnya sama. Nah, kira-kira demikian. Ya. Sebenarnya menghitung dengan rumus ini nggak mesti untuk data tunggal. Untuk data kelompok pun boleh, tetapi data kelompok yang tidak menggunakan distribusi frekuensi. Jadi bukan data kelompok yang seperti Ibu minta. Ini kan kita kan ingin mengarahkan kalian dengan dua cara. Yang pertama cara manual, cara buku. Cara buku itu yaitu menggunakan cara estimasi. Jadi ada rumus-rumus yang tadi itu, rumus QI, DI, PI, median, itu namanya cara estimasi, cara perkiraan. Dan dia nggak selalu tepat. Namanya kira-kira. Berarti kan nggak tepat sekali. Nah itu seandainya kalian nggak punya gadget, hidup di hutan, nggak ada misalnya nggak ada bawa HP, nggak ada kalkulator, nggak ada apa-apalah. Cuman ada diri sendiri gitu. Misalnya terdampar di mana suatu saat ya kan. Kalau kalian kerja offshore, kemudian internetnya nggak ada, gadget nggak ada, misalnya seperti itu. Nah itu tujuan kenapa ada namanya perkiraan atau estimasi, yaitu dengan menggunakan rumus yang ini. Tetapi seandainya kalian bersama gadget, bersama komputer, kemudian ada laptop, ada HP, silahkan menggunakan rumus dalam Microsoft Excel. Jadi rumus ini berlaku untuk semua data, ya, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan desil dan persentil? Kalau tadi kan kalian menghitung kuartil pakai kuartile. Kalau desil sama persentil, desil itu tidak ada dalam Microsoft dalam Excel rumusnya. Rumus umumnya nggak ada desil. Yang ada adalah persentil, ya. Caranya adalah dengan menuliskan percentile. Bahasa Inggris lagi. Jadi percentile sama dengan ya percentile. Kemudian kalian pilih datanya, ya kan? Kemudian kalian buat koma kayak tadi. Kalau tadi kan ada kuartil 1, 2, 3. Berarti koma 1, 2, 3. Nah, kalau persentil ini kan 1/100, 2/100 sampai 99/100 kan? Ada 99 sekat tadi. Sekat P1, P2, P3 sampai P99. Kan dia per 100, maka 1/100, 0,01. Maka buat koma, seperti di sini, koma, setelah kalian pilih data, 0,01 untuk persentil 1. Kalau persentil 2, maka koma 2/100, maka 0,02. Kalau persentil 30, maka koma 30/100. 30/100 berapa?
0,3 ya. Maka persentil buka kurung pilih data, koma 0,3 karena berasal dari 30/100. Kalau persentil 40 maka 40/100 0,4 ya. Persentil 51 0,51 ya kan, 51/100 kan 0,51. Nah, begitu seterusnya. Persentil 88 maka sama dengan persentil, atau kalau kalian kepingin nulis boleh sama dengan persentil misalnya ya. Kalau salah dia tidak menyarankan, tapi kalau benar dia udah kasih opsinya mau pakai persentil yang mana. Kemudian kalian pilih datanya, buka kurung, pilih data yang mana saja. Jangan lupa koma 80/100 maka 0,8 ya, seperti itu. Kemudian 7,6. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di bawah sini kan Ibu udah hitung persentil nih. Di atas ada desil. Tadi kita udah tahu ya, kalau desil 1 itu sama juga dengan persentil berapa? Desil 1, 10. Desil 2 persentil 20. Desil dan seterusnya, ya kan? Maka untuk menghitung desil tinggal pakai rumus persentil karena Excel tidak menyediakan rumus desil. Jadi tinggal buat sama dengan persentil untuk desil 1, pilih datanya. Desil 1 kan persentil 10 ya, 10/100. Maka 0,1. Nah, desil 2 20/100 maka sama dengan persentil ya 0,2 dan seterusnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Paham. Ya. Nanti kalau nggak paham, coba-coba di Excel. Ya, buka Excel, coba-coba. Nanti bisa tanya lagi ke Ibu. Ketika kalian coba nggak paham, nanti WA lagi Ibu. Kayak mana Bu, kayak mana dan seterusnya. Ya. Nah ini, jadi kira-kira demikian. Nah di sini kalian bisa lihat kesamaan ya. Desil 3 sama desil 4 nilainya 3. Di sini persentil 30 dan persentil 40 nilainya juga 3. Kemudian desil 8 contoh aja di sini 7,6. Persentil 80 juga 7,6. Nah itu nilainya memang sama seperti itu ya. Jadi memang desil ini bisa kalian skip sebenarnya. Ketika kalian tahu persentil, maka kalian tahu bagaimana menghitung desil seperti itu. Nah, itu untuk data dengan menggunakan Microsoft Excel atau dengan menggunakan cara manual ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk data berkelompok? Nah, untuk data berkelompok kalian bisa pakai Excel, bisa pakai kalkulator, cara manual, terserah. Cuman Ibu lebih suka kalau mengolah data itu menggunakan Excel. Kenapa? Kemungkinan kesalahan human error itu rendah sekali. Jadi dia lebih teliti kalau kita pakai Excel. Kalaupun ada salah di satu tempat, tinggal kita perbaiki, yang lain betul. Jadinya betul semua nanti. Kan dia berubah semua kalau Excel. Tapi kalau kalian pakai kalkulator dengan menggunakan cara manual di buku catatan, ada salah di awal, kalian mau ubah, harus ulang dari awal, kan gitu. Kalau di Excel tinggal kita ubah aja yang salah di awal, yang lain berubah semua. Nah itu keuntungannya. Kemudian perhitungannya insya Allah nggak akan salah, ya karena komputer yang menghitungnya. Kalau kita kan ada istilahnya faktor human error di sana ya, kesalahan manusia, entah salah pencet, entah jempolnya besar kali ketekan ke nomor yang lain atau ke angka yang lain, banyak faktor. Nah itu. Nah ini misalnya ya ada nilai ulangan matematika siswa kelas Subuh Salam. Sudah diurutkan nilainya seperti ini, nilai 19 sampai 27 itu ada 4 orang. Yang mendapat nilai ulangan 28 sampai 36 ada 6 orang. Nilai 37 sampai 45 ada 8 orang dan seterusnya totalnya adalah 40 orang. Ya di kelas kalian misalnya seperti itu. Nah, pertama kalian buat dulu tabel distribusi frekuensi kelompok. Jadi buat dulu range-nya. Cara membuat ini udah tahu ya dari awal. Hitung dulu jangkauan, ya kan? Kemudian hitung panjang kelas, banyak kelas, panjang kelas, kemudian tepi atas atau batas atas, batas bawah, dan seterusnya. Nah, dari sana ada datangnya. Jadi tabel ini kalau nggak ditampilkan seperti ini, dia nggak tiba-tiba muncul. Ya, kecuali memang dalam soal langsung bentuknya tabel. Jadi kalian nggak perlu lagi hitung banyak kelas, panjang kelas nggak perlu hitung lagi kalau dalam soal ada bentuk tabel. Tetapi kalau dalam soal dalam bentuk data mentah, maka ini perlu kalian lakukan. Ya. Nanti 10.45 ingatin Ibu ya, 10.45. Kalau kalian pakai jam, Ibu mungkin lupa lihat jam. Ya, ini masih 10.22. Nah, seperti ini. Frekuensinya udah tahu. Nah, frekuensi kumulatif. Udah tahu ya cara hitungnya.
Ini juga harus kalian buat dalam frekuensi kumulatifnya. Kenapa? Karena dalam perhitungan, dalam formula, kalian perlu yang disebut dengan frekuensi kumulatif. Maka kalian buat dulu di dalam tabel frekuensi kumulatifnya. Ya. Nah, yang pertama adalah 4. Yang kedua berarti 4 tambah 6. Ya kan? Maka 10. Yang ketiga maka 4 tambah 6 tambah 8. Maka 18. Kemudian yang ini adalah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, 28. Dan seterusnya sampai 40 frekuensi secara keseluruhan. Nah, yang ditanya, ini Ibu buat-buat aja, yang ditanyanya adalah Q2 atau median atau kuartil tengah, kemudian desil 4, yang ini soalnya ya, desil 7, dan persentil 85 dalam soal ini yang ditanya. Seperti itu. Ya. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah menghitung dulu atau menentukan dulu letak kuartil 2 di mana, desil 4-nya di mana, desil 7-nya di mana, persentil 85 di mana. Nah, itu. Kalau kuartil kan tadi kan I kali N per 4, ya kan? Kemudian desil I kali N per 10. Desil lagi I kali N per 10, persentil I kali N per 100. Kan tadi kita sepakat cara menentukannya seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung I kali N per 4 untuk kuartil 2? Tinggal kalian buat aja rumusnya di sini. Ya, sama dengan, ya kan? Rumusnya adalah sama dengan I-nya. I-nya karena dia kuartil 2 maka kan 2. Atau median, ya kan? 2. 2 per 4. Tinggal buatnya sama dengan buka kurung 2 per 4. 2 per 4. Kemudian kali dengan jumlah N. Jumlah N itu kan jumlah seluruh data atau jumlah total frekuensi. Yang 40 ini. Ya kan? Dikali dengan 40. Kemudian dapat 20. Maka posisi kuartil 2 ya kan adalah di nilai frekuensi kumulatif yang 20. Kan gitu. Ini 4, ini 10, ini 18. Belum sampai ya. Maka posisi Q2 ada di kelas keempat, yang ini. Ya, ada di kuartil frekuensi yang ke-20 ada di dalam sini dengan jumlah frekuensi 10 dengan panjang kelas. Ada berapa nih panjang kelas, Dwi? Kamu salah biasa itu panjang kelas, makanya Ibu suruh hitung nih. Berapa panjang kelasnya nih? 46. Ada berapa panjang kelas? 12 lah. 12. Panjang kelas ada 12. Ada jawaban lain? 8. 8, 9. 9. 9 kayak mana bisa dapat 9? 8 kayak mana dapat 8? Nah, coba. 9. 9 ya? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Maka ada 9. Jangan sampai salah. Salah hitung panjang kelas, salah semua jawabannya ya. Karena ada I di sini atau panjang kelas. Maka posisi Q2 atau kuartil 2 ada di kelas keempat. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, kayak gitu. D4, Bu, desil 4 sama hitungnya. Jadi karena pakai rumus D4, maka I-nya kita ganti dengan 4. Maka sama dengan 4 per 10 dikali dengan jumlah datanya, ada 40. D7 pun demikian. I-nya diganti dengan 7. Maka 7 per 10 dikali dengan totalnya, 40. 85 pun demikian, tapi ini persentil. Maka rumusnya berubah menjadi I kali N per 100 kalau persentil. Ya kan? Maka 98, kok 98 nih? Nah, kelihatan kan salah hitung. Karena Ibu minta 85, maka kita buat di sini adalah 85 per 100 dikali dengan frekuensinya. Maka ada di kuartil posisi ke-34. Nah, sekarang kita tentukan posisinya. Karena ini soalnya kebetulan banyak. Ada kuartil, ada desil, ada persentil. Tadi Q2 udah tahu ya kenapa posisinya di kelas keempat ya. Sekarang D4, desil 4. Posisinya ada di 16. Di frekuensi kumulatif yang ke-16. Maka di kelas ketiga, posisi desil 4. Karena di sini kan 18, maka 16 kan ada di sini. Ya, maka desil 4 ada di kelas ke-3. Kalau desil 7, 28. 28 pas posisinya di sini. Maka 28 sama, desil 7 dengan Q2 sama posisinya. Ada di kelas keempat. Nah, bagaimana dengan persentil 85? Nah, tadi kan ada pertanyaan Ibu persentil 85. Nah, dia ada di frekuensi kumulatif yang ke-34. Di kelas keberapa? Di 5 ya, ini ya 34 ya. Maka persentil 85 ada di sini posisinya.
Jadi ini Ibu untuk menentukan posisi aja dulu. Sampai ke penentuan posisi kuartil 2, desil 4, desil 7, persentil 85, ada pertanyaan? Insya Allah. Insya Allah nggak ada. Ya, karena kalau kalian betul-betul paham cara menghitung median kemarin, Ibu rasa ini juga lebih dari paham. Ya, nah karena di sini kita tidak menggunakan formula Excel, Ibu kosongkan ya formula Excel yang tadi ya, tinggal blok aja datanya. Karena ini kan Ibu nggak sediakan data mentah, jadi kita nggak bisa pakai data Excel kecuali Ibu sediakan data mentah. Nah, kita pakai formula yang di buku tadi, yang QI, DI, PI dan seterusnya. Ya, cara menghitung Q2 rumusnya kayak ini nih, tepi bawah, ya. Maka tepi bawah dari Q2, ini posisi Q2 ada di sini. Tepi bawahnya ada 46 batas bawah ya. Maka tepi bawahnya adalah 46 kurang 0,5. Maka sama dengan 45,5 yang gitu, tepi bawah ya kan? Ditambah buka kurung, kalian boleh langsung kali dengan panjang kelas 9 ya kan? Kemudian dikali dengan I per 4N. Maka 2/4N. Tadi ada jawabannya nih ya. 20 ya kan? Dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. Karena kelasnya ada di sini, maka FK yang kita ambil adalah FK yang di atasnya, yang sebelum 18 di sini. Ya kan? Dikurang dengan 18 dibagi dengan frekuensi di kelas tersebut, yang ini. Ini kan kuartil 2 di sini. Maka frekuensinya ada di sini, 10. Kemudian kita tekan enter, maka Q2-nya adalah 47,30. Kalau kalian pakai cara manual juga boleh, tekan kalkulator. Ya. Nilainya udah ada, nilai I per 4N-nya udah ada 20, nilai frekuensi kelas tersebut ada nih 10, nilai frekuensi kumulatifnya udah ada 18, kemudian nilai dari panjang kelas kalian sudah hitung tadi 9. Nah, kira-kira demikian untuk Q2. Untuk D4 pun sama, ya, dengan rumus yang sama, tinggal kita ganti aja tepi bawah, karena D4 kan di atas nih, di kelas ketiga. Maka tepi bawahnya 37 kurang 0,5, maka 36,5. Kan gitu. Ditambah, kemudian 9 kali 16, kemudian dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum 10 di sini, ya kan? Dibagi dengan frekuensi kumulatif kelas tersebut, kemudian kalian tekan enter. Desil 7 pun demikian. Ya, nanti paling bedanya di tepi bawah kelasnya, karena tergantung posisi kelas. Kalau posisi kelasnya di sini, maka tepi bawahnya dilihat di paling ujung ini. Kalau posisi kelasnya yang di atas ini, maka posisinya tepi bawah lihat yang data paling awal ini, dan seterusnya. Persentil 85 pun demikian. Ini kebetulan tadi salah, ya. Nah, sama dengan rumus yang sama juga. Ya, Ibu rasa cukup mudah untuk dipahami. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ini siapa yang chat? Dek Deal. Nah, udah lama ya? Ya, ada pertanyaan, komentar, tanggapan, atau ada yang masih kurang paham sana-sini. Abdi udah masuk ya? Abdi apa kabar? Coba lihat dulu kegantengannya. Udah mandi belum? Ya, mungkin Abdi belum mandi, jadi dia belum berani buka kameranya. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Belum ada pertanyaan, Bu. Kalau ada tugas baru ada pertanyaan, ya kan? Kalau ada tugas mana ada pertanyaan? Nggak usah ada pertanyaan aja kalau nggak ada tugas. Ya, gini udah cantik, ya kan? Jangan dipas-pasin lagi tuh apa jilbabnya tuh udah cantik kali dah. Ya. Ibu cek dulu siapa-siapa aja yang sudah hadir, semuanya sudah ya. Sepertinya cuman Nailul izin, Agung ada di kelas kita nggak ada ya? Pak Ur ada di kelas kita? Nggak ada ya? Berarti memang mereka bertiga yang nggak hadir hari ini. Ibu nggak tahu Agung, Ibu selalu WA, read doang ya kan? Kemudian Ibu baca, Ibu telepon dia nggak angkat, mungkin dia butuh waktu, kita kasih waktu aja dulu, nanti kita hubungi lagi. Mungkin dia ada kendala pribadi dan lainnya. Sekarang kita maju sedikit, ini masih ada waktu ya, kita zoom sampai 10.45. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, ini kita lihat sedikit penugasan kalian untuk hari ini. Nah ini, ya cukup gampang ya, tinggal lihat cara yang tadi Ibu jelaskan, ya kan. Kemudian kalian tinggal menerjemahkan untuk contoh atau post test yang ini.
Nah, diketahui data nilai ulangan matematika wajib sama seperti soal sebelumnya, ya. Cuman di sini Ibu minta kalian menghitung kuartil atas atau Q3, kemudian desil ke-8 atau D8, persentil ke-45 atau P45, dan persentil ke-80 atau P80 dengan menggunakan distribusi frekuensi kelompok. Ya, artinya kalian harus pakai cara menyajikan dalam bentuk tabel dulu. Ya kan, hitung dulu jangkauan. Udah kemarin, tinggal lihat aja yang post test sebelumnya. Jangkauan, kemudian banyak kelas, panjang kelas, kemudian ring kelas, panjang kelasnya dari ring kelas dan seterusnya. Kemudian frekuensinya, tinggal tambah kolom frekuensi kumulatif aja. Langsung bisa hitung kuartil, desil, dan persentil. Ya. Kemudian adakah perbedaan antara D8 dan P80? Tadi kita udah jawab sama-sama. Kalau ada perbedaan kasih alasan, kalau nggak ada perbedaan kasih alasannya. Kenapa? Nah, walaupun Ibu cuma minta kalian mengerjakan dengan menggunakan distribusi frekuensi kelompok, tetapi Ibu berharap kalian menampilkan data satu lagi dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti tinggal kalian blok aja nih, kalian blok, pilih datanya semua ini, buat rumusnya kuartil atas, kuartile, Q3, 3. Kemudian desil juga, desil kan pakai rumus persentil kan, maka persentile, kemudian blok datanya, kemudian pilih 80/100, maka 0,8. Jadi kalian bisa bedakan ya, nilai perhitungan estimasi dengan rumus di buku, dengan rumus di Excel, apa bedanya? Jauh nggak kira-kira beda antara kedua nilai tersebut? Nah, itu jadi data perbandingan kalian nanti. Jadi harapan Ibu, selain kalian menyajikan dalam bentuk cara manual, data distribusi berkelompok, kalian juga menyajikan data dalam bentuk Excel. Jadi Ibu bisa lihat, kita bisa lihat di mana perbedaannya. Paling dia selisih plus minus 5. Biasanya seperti itu kalau angkanya angka puluhan. Tetapi kalau angka ratusan kemungkinan selisihnya plus minus 50 seperti itu. Ya, itu namanya estimasi. Maka dia pasti ada selisihnya. Untuk post test ada pertanyaan nggak? Yang jangan tanya jawabannya, ya. Nggak mungkin lah. Namanya post test. Ya, datanya sama kayak post test sebelumnya. Jadi kalian nggak perlu lagi buat dari awal. Yang tabelnya sudah benar, tinggal cari aja desil, persentil sama kuartil dari tabel yang sebelumnya. Gitu. Dengan syarat tabel yang kemarin benar ya. Kalau nggak benar berarti kalian harus ngulang lagi buatnya. Iya. Ada pertanyaan? Yang cowok-cowok nih Ibu nggak dengar suaranya dari tadi, cewek aja yang komen. Kayaknya nggak ada orang lagi ya. Aka karena udah tidur. Said mungkin udah ngorok-ngorok. Said biasanya di tempat tidur. Hari ini Said di mana? Di meja, Bu. Oh, hari ini nggak di tempat tidur ya. Bu, boleh lihat yang punya Ibu tadi yang Excel-nya. Iya, tadi belum terlihat ya kan. Ini kan udah ada soalnya kepingin lihat. Biasa kayak gitu. Ya, yang ini ya, yang mana? Udah tadi dapat. Yang data kelompok apa yang perhitungan Excel? Yang ini ya? Yang Udah? Udah ya? Oke, nanti rekamannya juga bisa dilihat ya. Kalau misalnya kalian mau melihat lagi Excel tadi, tinggal lihat di YouTube lagi, nanti tinggal stop, lihat lagi Excel-nya di sana. Ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang, karena memang ini untuk membantu kawan-kawan yang nggak hadir di sini. Ada si Paur, ada Agung, mungkin mereka berhalangan, Ibu belum dapat kabar. Jadi mereka juga bisa mengulang lagi dari rekaman kelas kita hari ini. Nah itu. Tapi ini kan kelas kita mau berakhir nih. Ibu kepingin lihat muka-mukanya semualah nih sampai kita tanya jawab. Sesi tanya jawab terakhir. Oke, Gina masih sehat walafiat, Cut juga. Syifa, Ibu pikir udah pingsan-pingsan nih karena udah capek belajar. Oke, Wulan. Suci, Ami, Akakun, Rizka, Munawir, Haikal Maulana, Dila, Isti, Abdi. Siapa yang nggak ada ya selain si Paur sama, kan total 18 apa 17? 18 ya. Harusnya ada satu orang lagi yang nggak ada. Oh ya, Nailul, lupa Ibu. Oke, belum nampak semua nih mukanya nih. Mana lagi yang lain? Jangan-jangan yang lain bolos ya.
Cuman hidup Zoom-nya aja, terus tak kemana-mana. Oh lagi makan, Isti lagi makan. Bagi dong, kasih nampak dong kami makanannya apa. Kita pada belum makan nih. Ya, Said udah nongol. Rizka di mana tuh? Di luar ya? Cari sinyal ya? Di rumah, Ibu. Oh, di rumah. Rajutan kayaknya udah banyak selesai selama pelajaran matematika. Cut, serius sekali mukanya, Cut. Lihat siapa? Lagi merhatiin siapa? Yang cowok-cowok nggak ada nih. Satu pun nggak apa. Oh, ada Said. Lagi merhatiin Said, Cut ya? Nggak ada. Munawir, coba lihat lo mukanya. Tega kali, Ibu kan kangen. Belum mandi, Bu. Nggak apa-apa, belum mandi. Pakai masker biar nggak nampak. Aka jangan-jangan udah belanja-belanja, udah beli jajan nih. Nggak ada lagi orangnya nih. Ibu curiga nih, maka nih. Ami lagi nih, siapa lagi? Aka angkat jemuran. Nah kan, udah Ibu duga nih. Aka pasti nggak ada di tempat nih. Ya, apalagi materinya gampang sikit sama Ya, dia. Bu. Oh ada. Barusan kamar mandi barusan, Bu. Lama kali dah, Bu. Kamar mandi barusan. Oh lama kali Ibu jelasin. Saya kamar mandi dulu. Hah? Ya, Bu. udah, ya. Saya harus cuci muka dulu, Bu, biar nggak ngantuk. Oke, good. Berarti belum mandi. Haikal, Ami. Coba lihat lu Ami, jangan bilang kamu lagi rekam game nih. Maka Zoom sendiri di HP, laptop kamu buat rekam game ya kan? Mia? Enggak ada orangnya nih. Yang nggak nyaut, wadah, nggak mau face cam, Bu. Oke, ya Abdi Ibu belum dengar suaranya sama sekali. Abdi, cek sound. Nih, Ya hadir, Bu. Oke, hadir. Oke ya, jadi kira-kira setelah ini kalian silahkan beristirahat sambil mengerjakan post test. Itu namanya bukan istirahat ya. Kami mengerjakan post test, ada waktu 30 menit sampai 11.15. Ya, boleh sambil makan, sambil rebah-rebahan, silahkan. Tetapi deadline-nya adalah nanti malam. Ya. Jadi kalau kalian merasa mau mengerjakan sekarang, agar malamnya sore nggak terganggu dengan tugas dan lainnya, dipersilahkan. Kalau mau mengerjakan nanti juga nggak apa-apa. Yang penting Ibu tunggu sampai nanti malam. Nanti kalau misalnya ada komentar dari Ibu kalian kurang tepat menjawab, itu tolong diperhatikan. Kalau bisa dikomentari lagi gitu. Jadi kita ada feedback timbal balik apa yang Ibu sampaikan, kemudian itu sudah tersampaikan ke kalian. Jadi Ibu tahu kalau kalian udah baca feedback Ibu. Jadi jangan dibiarin gitu aja. Apalagi kalau Ibu minta tugas kan, dibiarin aja nanti dikirim tugasnya. Itu jadi hal bagus juga sih sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya udah baca, cuman nggak mau komen aja. Nah seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan apapun lagi, Ibu rasa mungkin sampai di sini perjumpaan kita hari ini secara virtual ya. Semoga kalian betul-betul tetap semangat ya, jangan sampai terpengaruh atau menyalahkan keadaan ya. Karena ketika kalian mulai menyalahkan keadaan itu pengaruh ke diri kalian sendiri. Seperti yang pernah Ibu sampaikan dalam base class ataupun dalam kelas kita. Motivasi itu datang dari diri sendiri. Jadi internal motivation-nya itu efeknya sampai 80%. Jadi eksternal itu cuma 80% aja. Ya. Jadi memang semua dari diri sendiri. Nggak ada kalian kepingin sukses berharap diantar sama, misalnya Gina kepingin merajut diantar sama Rizka. Enggak. Ya. Paling dia cuma bisa kasih support dari belakang ataupun menyemangati, nggak lebih dari itu. Kemudian Ami kepingin sukses jadi gamer dan seterusnya. Kemudian Aka ngantar ke tempat dia harus menyukseskan diri, itu enggak. Jadi jangan berharap sama orang lain. Jadi semua dari diri sendiri. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian hari ini maupun di masa depan. Ya kan, jangan segan-segan kalau mau bertanya, dipersilahkan. Ya, sepanjang hari selama kalian ada waktu bertanya, Ibu ada waktu menjawab, itu nggak ada masalah. Kemudian siapa yang udah selesai langsung dikumpulkan aja. Ada kemarin di antara kalian yang udah selesai tugasnya, langsung dikumpulkan aja terus ya. Ibu rasa yang tulisan kemarin itu udah cukup bagus. Tapi kalau mau buat versi Excel-nya yang untuk membandingkan data perhitungan buku dan Excel, dipersilahkan juga. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan?
Ya, Ibu minta reaction dari kalian dulu sebelum Ibu akhiri. Apapun reactionnya, mau guling-guling, jungkir balik, ada nggak pilihan reaction guling-guling? Nggak ada ya, cuma ada 6 reaction di sini. Oke, terima kasih Gina. Yang lain? Ya, Gina kurang kerjaan ya, ganti-ganti deh. Oke ya, Ibu akhiri kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pekan depan. Pekan depan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, pekan depan kita lanjut ke ukuran penyebaran data. Oke, terima kasih.